Memasuki usia lanjut merupakan sebuah fase kehidupan yang patut disyukuri. Di masa ini, menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting agar para lansia tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman, mandiri, dan penuh semangat. Salah satu upaya sederhana namun sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan lansia adalah dengan melakukan olahraga pagi secara rutin. Olahraga pagi memiliki banyak manfaat, terutama jika dilakukan secara teratur selama kurang lebih 1 jam. Waktu pagi dipilih karena udara masih segar. Sinar matahari pagi membantu pembentukan vitamin D, serta tubuh berada dalam kondisi yang lebih siap untuk bergerak setelah beristirahat di malam hari. Bagi lansia, olahraga pagi bukanlah aktivitas berat, melainkan rangkaian gerakan yang aman, ringan, dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Tujuan utama olahraga ini adalah menjaga kebugaran, memperkuat otot dan sendi, melancarkan peredaran darah, serta meningkatkan keseimbangan dan kelenturan tubuh. Kegiatan olahraga pagi selama 1 jam dapat dimulai dengan pemanasan selama kurang lebih 10 menit. Pemanasan dilakukan secara perlahan dengan menggerakkan bagian tubuh seperti leher, bahu, lengan, pergelangan tangan, pinggang, hingga kaki. Gerakan pemanasan ini sangat penting untuk mengurangi risiko cedera dan membantu tubuh beradaptasi sebelum melakukan gerakan inti. Setelah pemanasan, kegiatan dilanjutkan dengan latihan inti selama sekitar 30 menit. Pada tahap ini, lansia dapat melakukan aktivitas seperti jalan santai, senam lansia, atau gerakan aerobik ringan. Gerakan dilakukan dengan tempo yang nyaman, tidak tergesa-gesa, serta disertai dengan pengaturan napas yang baik. Apabila merasa lelah, lansia dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan tidak memaksakan diri. Latihan inti ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, membantu menjaga kadar gula darah, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan rutin melakukan latihan ini, tubuh akan terasa lebih segar, ringan, dan tidak mudah lelah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, olahraga pagi dapat dilanjutkan dengan latihan keseimbangan dan kelenturan selama kurang lebih 10 menit. Latihan ini dapat berupa berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan, mengangkat tumit secara perlahan, atau melakukan peregangan otot tangan dan kaki. Latihan keseimbangan sangat penting bagi lansia untuk membantu mengurangi risiko jatuh dan menjaga stabilitas tubuh. Sebagai penutup, kegiatan olahraga pagi diakhiri dengan pendinginan selama sekitar 10 menit. Pendinginan dilakukan dengan gerakan peregangan ringan dan latihan pernapasan yang tenang dan teratur. Tahap ini bertujuan untuk menurunkan detak jantung secara perlahan, memberikan rasa rileks, serta membantu tubuh kembali ke kondisi normal. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, olahraga pagi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan emosional lansia. Melalui kegiatan olahraga bersama, lansia dapat bersosialisasi, menjalin kebersamaan, serta mengurangi rasa kesepian. Suasana hati menjadi lebih baik, pikiran lebih tenang, dan semangat hidup pun meningkat. Dengan melakukan olahraga pagi selama 1 jam secara rutin dan berkesinambungan, para lansia diharapkan dapat menikmati masa tua dengan tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih bahagia, serta kualitas hidup yang lebih baik. Tentunya, setiap kegiatan olahraga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Semoga melalui kebiasaan olahraga pagi ini, para lansia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, usia yang panjang, serta kesempatan untuk terus belajar dan menjaga diri agar tetap sehat hingga usia lanjut.
Hadirin dan para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, khususnya bagi para lansia, yaitu menjaga kesehatan tubuh dengan memanfaatkan bahan alami berupa kunyit yang telah dikenal sejak lama sebagai salah satu tanaman herbal tradisional di Indonesia. Memasuki usia lanjut, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan alami. Daya tahan tubuh menurun, fungsi organ tidak lagi optimal saat usia muda, dan beberapa keluhan kesehatan seperti nyeri sendi, gangguan pencernaan, serta penurunan stamina seringkali dirasakan. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya melalui asupan makanan dan minuman yang baik bagi tubuh. Kunyit merupakan salah satu tanaman herbal yang mudah ditemukan dan telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tanaman ini dikenal memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama karena kandungan alaminya yang dipercaya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan mendukung fungsi organ tubuh. Bagi lansia, mengonsumsi kunyit secara bijak dapat menjadi salah satu upaya pendukung untuk menjaga kesehatan. Kunyit sering dikaitkan dengan manfaat dalam membantu menjaga kesehatan pencernaan, mendukung kesehatan sendi, serta membantu tubuh tetap terasa lebih hangat dan bugar. Hadirin yang kami hormati, pemanfaatan kunyit untuk kesehatan lansia sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana dan aman. Kunyit dapat diolah menjadi minuman hangat, dicampur dalam masakan sehari-hari, atau diolah secara tradisional sesuai kebiasaan yang telah dikenal masyarakat. Yang terpenting, konsumsinya tidak berlebihan dan tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Selain itu, sebelum mengonsumsi kunyit secara rutin, para lansia dianjurkan untuk memperhatikan reaksi tubuh. Apabila muncul rasa tidak nyaman, sebaiknya konsumsi dihentikan dan dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan atau keluarga pendamping. Hal ini penting agar manfaat yang diperoleh tetap optimal dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Mengonsumsi kunyit tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya cara menjaga kesehatan. Kebiasaan ini sebaiknya dibarengi dengan pola makan seimbang, cukup minum air putih, istirahat yang cukup, serta aktivitas fisik ringan yang sesuai dengan kemampuan lansia. Dengan demikian, tubuh akan lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Selain manfaat fisik, kebiasaan mengonsumsi bahan alami seperti kunyit juga dapat memberikan ketenangan batin. Lansia merasa lebih diperhatikan, lebih peduli terhadap tubuhnya sendiri, dan lebih percaya diri dalam menjaga kesehatannya. Hal ini tentu berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional. Hadirin sekalian, perlu diingat bahwa setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bijak dalam memilih dan mengonsumsi bahan herbal sangat dianjurkan. Kunyit bukanlah pengganti pengobatan medis, melainkan sebagai pelengkap gaya hidup sehat yang alami dan tradisional. Dengan pemahaman yang baik dan penggunaan yang tepat, kunyit dapat menjadi salah satu sahabat alami bagi lansia dalam menjalani hari-hari di usia senja. Semoga dengan ikhtiar sederhana ini, para lansia dapat tetap sehat, aktif, dan menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Akhir kata, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, umur yang panjang, serta kesempatan untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membahas satu tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi orang tua dan para lansia, yaitu menjaga kesehatan di usia lanjut dengan memanfaatkan bahan alami.
Salah satunya jahe. Usia lanjut atau lansia merupakan fase kehidupan yang penuh dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Namun, di sisi lain, usia ini juga menjadi masa di mana tubuh mulai mengalami penurunan fungsi secara alami. Oleh karena itu, menjaga kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Hadirin sekalian, seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan. Sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat saat muda, sendi mulai terasa kaku, otot melemah, pencernaan melambat, dan daya tahan tubuh pun menurun. Kondisi ini sering menyebabkan lansia lebih rentan mengalami keluhan seperti pegal-pegal, nyeri sendi, masuk angin, gangguan pencernaan, tekanan darah yang tidak stabil, serta mudah lelah. Dalam kondisi seperti ini, selain menjaga pola makan seimbang, istirahat cukup, dan aktivitas fisik ringan, pemanfaatan bahan alami yang aman dan mudah didapat bisa menjadi salah satu upaya pendukung kesehatan. Salah satu bahan alami yang telah dikenal luas sejak dahulu adalah jahe. Jahe merupakan tanaman rimpang yang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya, termasuk di Indonesia. Jahe dikenal memiliki rasa hangat dan aroma khas yang memberikan efek nyaman bagi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Jahe sering dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat, campuran masakan, atau ramuan tradisional. Hadirin yang dirahmati Allah, jahe mengandung berbagai senyawa alami yang bermanfaat, seperti gingerol dan shogaol. Senyawa-senyawa ini dikenal memiliki sifat menghangatkan tubuh dan membantu menjaga kenyamanan fisik, terutama bagi lansia. Namun perlu ditekankan bahwa jahe bukan obat pengganti medis, melainkan pendukung gaya hidup sehat. Salah satu manfaat jahe yang sering dirasakan oleh lansia adalah membantu mengurangi rasa kaku dan tidak nyaman pada sendi. Banyak lansia yang mengeluhkan lutut atau pinggang terasa berat saat bangun tidur. Minuman jahe hangat di pagi atau sore hari dapat membantu memberikan rasa hangat yang menenangkan tubuh. Selain itu, jahe juga dikenal dapat mendukung kesehatan pencernaan. Pada usia lanjut, sistem pencernaan seringkali menjadi lebih sensitif. Perut terasa kembung, mual, atau kurang nyaman setelah makan. Jahe hangat dapat membantu merangsang pencernaan dan memberikan rasa lega pada perut, sehingga lansia dapat merasa lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hadirin sekalian, manfaat lain dari jahe adalah membantu menjaga daya tahan tubuh. Lansia lebih mudah terserang flu atau masuk angin akibat perubahan cuaca atau kondisi tubuh yang menurun. Minuman jahe hangat dapat membantu tubuh terasa lebih hangat dan nyaman, terutama saat cuaca dingin atau hujan. Jahe juga sering dimanfaatkan untuk membantu menjaga sirkulasi darah. Peredaran darah yang lancar sangat penting bagi lansia agar tubuh tetap terasa ringan dan tidak mudah lelah. Dengan konsumsi jahe secara wajar dan teratur, disertai pola hidup sehat, tubuh lansia dapat merasa lebih bugar. Namun, hadirin yang saya hormati, dalam mengonsumsi jahe, prinsip keotehation tetap harus dijaga. Konsumsi jahe sebaiknya tidak berlebihan. Bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan lambung, tekanan darah, atau sedang mengonsumsi obat dari dokter, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Jahe dapat dikonsumsi dengan cara yang sederhana dan aman. Misalnya, jahe segar yang direbus dan diminum airnya dalam keadaan hangat. Jahe sebagai campuran minuman tradisional tanpa gula berlebihan. Jahe sebagai bumbu masakan dalam jumlah wajar. Hindari penggunaan jahe secara berlebihan atau dicampur dengan bahan lain yang tidak jelas manfaat dan keamanannya. Hadirin sekalian, selain konsumsi jahe, menjaga kesehatan lansia juga perlu didukung oleh hal-hal lain, seperti pola makan seimbang dengan cukup sayur dan buah, minum air putih yang cukup, aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai atau senam lansia
istirahat yang cukup dan berkualitas, menjaga kesehatan mental dengan komunikasi yang baik dan suasana hati yang tenang. Kesehatan lansia bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang ketenangan jiwa dan perasaan dihargai. Peran keluarga sangat penting dalam memberikan perhatian, dukungan, dan kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, menggunakan bahan alami seperti jahe adalah bagian dari ikhtiar sederhana yang bisa dilakukan di rumah selama dilakukan dengan bijak, seimbang, dan tidak menggantikan pengobatan medis. Jahe dapat menjadi sahabat alami bagi lansia dalam menjaga kenyamanan dan kebugaran tubuh. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya dalam merawat dan menghormati orang tua serta para lansia di sekitar kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya dalam merawat dan menghormati orang tua serta para lansia di sekitar kita. Akhir kata, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan, umur yang berkah, serta kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.